Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan keterangan saya tentang Gajah Mada, Patih Hamangkubumi, Kerajaan Mojopahit. Pemirsa, pada episode sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa ada seseorang yang daya ingatnya, memorinya masih belum pulih. Masa lalunya dia tidak mengingat lagi. Kemudian orang itu berada di sebuah tempat, yaitu di Losari. Kemudian bertemu dengan seseorang, yaitu Enjang Parayun. Kemudian oleh Enjang Parayun, kapal yang dijual kepada dirinya, kemudian tiba-tiba uangnya dikembalikan oleh Enjang Parayun, kemudian diterimanya karena orang ini bermasalah. Orang itu tidak lain adalah Riung Sedatu atau Prajaka. Oleh sebab itu, oleh Enjang Parayun kasihan. Kemudian diarahkan, kalau ingin ke Mojopahit maka disuruh berlayar menuju ke timur. Kemudian perahunya atau kapalnya dilengkapi dengan bahan-bahan makanan, karena benar-benar Riung Sedatu atau orang yang dijumpainya itu orang yang bermasalah. Pemirsa dimanapun Anda berada, terus bagaimana kelanjutannya? Tiba-tiba, pemirsa, di sebuah pasar ada seseorang yang tidur di atas kuda. Dia menunggang kuda, tetapi dia tidur. Karena pasar pada waktu itu dalam keadaan sudah ramai, sehingga orang itu yang di atas kuda itu kemudian terbangun. Orang ini ternyata terkejut atas dirinya sendiri. Loh, kok aku di atas kuda? Kemudian ini kuda siapa yang aku tunggangi ini? Kemudian dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Kemudian saya ini ada di mana? Kayaknya ini sebuah pasar. Kemudian orang yang masih belum tahu dirinya itu, dia adalah Prajaka atau Riung Sedatu. Kemudian dia turun dari kudanya, kemudian dituntunnya kuda itu, kemudian ditambatkan kuda itu pada sebuah pohon yang tidak jauh dari pasar itu. Kemudian dia mencoba untuk berjalan, menoleh ke kanan dan ke kiri. Tiba-tiba matanya melihat seseorang, yaitu wanita, yang diapit oleh dua orang wanita, dua di kiri, dua di kanan, sehingga jumlahnya 5. Yang ada di tengah-tengah itu sangat cantik. Kemudian Prajaka tidak lepas pandangannya ke arah 5 orang wanita itu. Kemudian dia juga ikut berjalan, terus mengikuti wanita itu. Matanya tidak lepas dari wanita itu. Tiba-tiba datanglah seseorang menghampiri wanita itu. Kemudian dengan cepat mengambil kalung wanita cantik itu. Kemudian dia lari dengan cepatnya, sehingga wanita-wanita yang ada di kanan kirinya tadi itu menjerit dengan berteriak, "Copet!
maling, jambret, dan seterusnya. Sehingga terjadilah sebuah kerumunan karena ada orang yang bilang maling, copet atau jambret tadi itu. Sehingga berdatangan semua orang itu mengerubuti wanita itu. Wanita cantik tadi itu terduduk. Kemudian pembantunya berlari-lari, kemudian mengambilkan air putih, kemudian disuruh minum. Dan setelah air putih itu diminum oleh wanita cantik tadi itu, kemudian ditanya, bagaimana Gusti Putri? Bagaimana Gusti Putri? Sehingga orang yang ada di sekitarnya tadi terkejut. Duh, orang ini kok dipanggil Gusti Putri? Berarti orang ini bukan sembarang orang. Kemudian datang lagi. Tiba-tiba ada yang bilang, ini Gusti Putri. Putri seorang raja. Akhirnya semuanya terduduk dan akhirnya memberikan sembah sungkem, memberikan penghormatan kepada wanita yang terduduk tadi. Pemirsa dimanapun Anda berada, dia Pitaloka Citraresmi, putri dari Prabu Linggobuwono yang sedang menyamar berjalan-jalan ke pasar. Pemirsa dimanapun Anda berada, karena yang datang semakin banyak, kemudian ada yang sok menjadi pahlawan. Siapa yang mencuri? Ayo kejar. Kemudian tiba-tiba orang tadi itu mengatakan, karena melihat orang yang ada di sekitar tadi itu, kemudian dia menanyakan dan menunjuk, kamu siapa? Orang yang ditunjuk tadi itu adalah Riung Sedatu. Kemudian Riung Sedatu, karena ditanya dalam bahasa Sunda, dia tidak mengerti dan dia tidak menjawab. Akhirnya orang tadi itu mendekati orang itu, kemudian menyeretnya menjauh dari kerumunan itu. Kemudian Riung Sedatu ditanya lagi. Setelah ditanya, dia tidak menjawab karena dia tidak mengerti apa yang ditanyakan itu. Karena dia menggunakan bahasa Sunda, sedangkan Riung Sedatu atau Prajaka tidak memahami bahasa Sunda. Akhirnya mungkin dia bukan orang Sunda, mungkin dia orang Jawa. Siapa yang bisa berbahasa Jawa? Akhirnya ada orang yang mengacungkan tangannya. Saya, coba ditanyakan. Setelah ditanya namanya, maka dia menjawab, nama saya Riung Sedatu. Kemudian ditanya asalnya, dia menjawab, aku berasal dari Alas Roban. Kemudian ditanya maksud dan tujuan datang ke sini, maka Riung Sedatu dia tidak tahu. Akhirnya orang ini dicurigai. Komplotan dari pencopet atau penjambret itu. Kalau begitu kamu ini jelas komplotan dari penjambret atau pencopet itu. Riung Sedatu mengatakan, saya tidak pencopet, saya tidak penjambret, dan saya bukan komplotan dari mereka. Tetapi karena ada provokator, wah itu alasan saja, hajar saja. Akhirnya Riung Sedatu dihajar oleh banyak orang. Bayangkan, semakin banyak yang datang, kemudian yang datang yang belakangan tadi tidak mengerti. Yang dia mengerti ada pencuri yang tertangkap, langsung pukul saja. Pemirsa dimanapun Anda berada, Riung Sedatu di pasar itu menjadi bulan-bulanan, orang sekian banyaknya. Tetapi ketika orang-orang itu ada yang membawa batu yang mau dihantamkan kepada Riung Sedatu, akhirnya dengan cepat yang namanya dia Pitaloka akhirnya berteriak, berhenti, aku dia Pitaloka Citraresmi,
Semuanya berhenti, jangan ada yang memukul. Kemudian semuanya terduduk. Riung Sedatu, Prajaka, wajahnya sudah bonyok semua dan dia tergolek di atas tanah sambil darah bercucuran. Luar biasa, kasihan. Kemudian Dia Pitaloka mengatakan, siapa yang menganiaya orang ini? Semuanya terdiam. Kalau kamu diam, berarti kamu semuanya akan saya adili. Oleh sebab itu, kemudian ada yang mengacungkan tangan. Ada 4 orang yang mengacungkan tangan. Akhirnya 4 orang itu, baiklah kalau begitu, kamu harus bertanggung jawab. Orang ini tidak bersalah. Saya sudah tahu orang ini, bukan orang ini pencurinya, penjamretnya. Karena apa? Karena saya sudah tahu sejak awal orang ini datang dari sana. Dia mengamati saya memang, tetapi dia bukan penjamretnya. Dia bukan pencurinya. Pencurinya lari. Dan pakaiannya pun saya sudah tahu, bukan ini. Kamu harus bertanggung jawab. Kamu harus menghadap kepada Tuan Panji Melong ke istana. Saya tunggu besok. Kalau kamu 4 orang ini tidak mau datang ke istana menghadap Tuan Panji Melong, maka kamu akan saya adukan kamu melawan Putri Dyah Pitaloka Citraresmi, yaitu putri dari Prabu Ligobon. Baik Gusti, saya akan menghadap besok. Kalau begitu, sekarang orang ini rawatlah. Kemudian juga kamu ajak besok bersama-sama datang ke istana menghadap Tuan Panji Melong. Baik Gusti, terima kasih Gusti Putri. Pemirsa dimanapun Anda berada, sungguh tragis nasib Riung Sedatu. Dia banyak luka-luka yang ada di wajahnya. Untung saja Dyah Pitaloka cepat menolongnya. Kalau tidak, pasti dia akan menjadi korban pengeroyokan dari orang-orang di pasar itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita sekarang pergi ke Mojopahit. Pemirsa, Gajah Mada sungguh sangat penasaran terhadap laporan Macan Liwung tentang orang misterius yang ada di istana. Oleh sebab itu Gajah Mada memerintahkan untuk mencari orang itu sampai ketemu. Kemudian Gajah Mada mengajak Gagak Bongol dan Gajah Segoro untuk nyanggong di bawah pohon beringin di tengah alun-alun. Kemudian Macan Liwung diberitahu, kalau nanti ada apa-apa, saya berada di bawah pohon beringin di tengah alun-alun, sehingga jangan mencari kemana-mana. Pemirsa dimanapun Anda berada, semalam Gajah Mada berada di tempat itu. Dia menunggu kedatangan orang yang misterius itu. Barangkali orang itu ada di alun-alun. Tetapi hingga pagi hari, matahari sudah mulai terbit dari timur. Bang-bang abang sudah nyemburat di langit belahan timur. Tetapi belum ada tanda-tanda datangnya orang misterius itu. Sehingga Gagak Bongol
dan Gajah Sagoro dibangunkan oleh Patih Gajah Mada. Bangun. Kemudian dua orang pembantunya ini kemudian bangun. Kemudian bertanya kepada Mahapatih, wahai Kakang Mahapatih, apakah sudah ketemu dengan orangnya? Belum ada. Dan juga belum ada yang laporan ke sini. Sehingga semalam benar-benar para prajurit mencari tidak ketemu. Dan juga di alun-alun ini tidak ada tanda-tanda bahwa orang misterius itu datang di alun-alun ini. Baiklah, kalau begitu ayo kita pergi dari tempat ini. Jangan sampai nanti kita kesiangan sehingga nanti dilihat banyak orang, dan itu tidak baik. Akhirnya dua orang itu berdiri, demikian juga Gajah Mada, silakan kamu istirahat, aku mau masuk ke istana. Dan akhirnya berjalan memasuki pintu gerbang, yaitu Purwakrau, dan pintu gerbang itu kemudian dibuka oleh para prajurit. Setelah sampai di pintu itu, kemudian Gajah Mada melihat ke kanan dan ke kiri. Dilihatnya para prajurit sudah siap dan sigap menyambut tamu-tamu yang hadir, yang datang di pagi hari itu. Sungguh Gajah Mada sangat bangga karena selama ini prajurit-prajurit binaannya yang juga dititipkan kepada Macan Liwung selaku Panglima Bayangkara berjalan dengan baik dan berjalan dengan disiplin. Oleh sebab itu, Patih Gajah Mada setelah mendapatkan penghormatan dari para prajurit bawahan itu, kemudian Patih Gajah Mada melanjutkan berjalan menuju ke sebuah tempat, yaitu sebuah kolam di dalam wilayah istana. Kolam-kolam itu yang airnya jernih itu, maka Gajah Mada lewat di tepi-tepi kolam itu sambil pikirannya mengatakan, kemana orang yang semalam dicari tidak ketemu itu? Siapa dia? Apakah dia yaitu Pawagal, buyut dari Gajah Segoro, atau kakek dari Nyai Nelok? Jadi di dalam pikirannya, hatinya, dia bertanya-tanya, siapa orang yang semalam itu? Sayang, Gajah Mada tidak mengetahuinya. Di dalam dia berjalan sambil berpikir tadi itu, kemudian dia mengangkat wajahnya. Tiba-tiba di kejauhan, kira-kira jaraknya sekitar 50 meter dari dia berjalan, ada seseorang yang duduk, tapi hanya kelihatan punggungnya saja. Oleh sebab itu Gajah Mada berjalan menuju ke tempat itu. Maka orang itu kemudian disapanya. Karena apa? Karena orang itu, Gajah Mada belum sampai di tempatnya, dia sudah berdiri, kemudian dia berjalan. Akhirnya Gajah Mada mengatakan, berhenti. Kemudian orang itu tidak menggubris seruan dari Gajah Mada. Hei, berhenti. Tetap saja dia terus berjalan, tidak mau berhenti. Akhirnya Gajah Mada bilang yang ketiga, aku katakan sekali lagi, berhenti. Baru orang itu berhenti. Kemudian Gajah Mada bergegas menuju ke orang itu,
Kemudian disapanya, "Wahai Kisana, kamu siapa?" Orang tadi masih membelakangi Gajah Mada. Kemudian masih diam orang tadi. Ditanya lagi, "Hai Kisana, aku tanya kamu siapa?" Kemudian orang tadi dengan pelan berbalik, menoleh, menuju berhadapan dengan Gajah Mada. Alangkah terkejutnya yang namanya Gajah Mada. Karena apa? Karena dia melihat seperti dia melihat di depan kaca. Yang dia lihat adalah Gajah Mada, yaitu dirinya sendiri. Sehingga Gajah Mada tidak bisa berkata apa-apa. Dia tertegun, terpaku. Kemudian wajah itu tidak lama kemudian berubah menjadi wajahnya Ki Pawagal, yaitu kakek dari Nyai Nelok atau buyut dari Gajah Segoro. Setelah itu berubah semakin tua dan semakin tua dan semakin tua. Demikian juga di samping perubahan wajahnya juga perubahan badannya, semakin kurus semakin kurus. Setelah itu dia berjalan meninggalkan Gajah Mada, dan Gajah Mada masih belum bisa berkata apa-apa. Dia masih tertegun, tidak bisa berkata apa-apa. Dan orang tadi terus berjalan dan terus berjalan, baru Gajah Mada sadar. Kemudian Gajah Mada mengatakan, "Berhenti, aku masih butuh keteranganmu." Tetapi orang itu sudah tidak menggubris. Dan orang itu menghilang. Gajah Mada tertunduk. Dan kemudian Gajah Mada duduk, bertanya pada dirinya sendiri, kok bisa seperti itu? Ternyata dia adalah Ki Pawagal. Pemirsa dimanapun Anda berada, benar-benar Gajah Mada terheran-heran, terkagum-kagum, dan tidak bisa berkata apa-apa. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Siapa sebenarnya orang itu? Benarkah dia Pawagal? Atau orang lain yang bisa merubah diri pribadinya? Mengapa dia bisa merubah wajah seperti Gajah Mada? Pemirsa dimanapun Anda berada, oleh sebab itu ikuti terus cerita saya. Jangan lupa dukung saya, berikan saya like, subscribe, dan jangan lupa tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita saya selanjutnya. Sampai di sini akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara.